Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Bapak-bapak, para hadirat undangan semua yang sama-sama mendapat nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada malam hari ini kita merasa bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada sepatah kata pun yang patut kita ucapkan untuk mengawali acara pada kesempatan malam hari ini dalam rangka acara resepsi pernikahan putri dari Pak Parno, mendapat jodoh dari Riau Pak Hamiduddin bin Haji Durjani. Baiklah para hadirin, kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Tuan Rumah akan disampaikan oleh Bapak Muqaddim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wabil khusus Bapak Sawarso yang kami tunggu-tunggu fatwanya, kepada wabil khusus yang kami muliakan, kami hormati dan kami hargai, keluarga rombongan dari Riau, Sumatera, Bapak Haji Durjani, Bapak dari Hamiduddin selaku mempelai pria. Alhamdulillah bahwa tadi pagi jam 9 sudah diakad-nikahkan dari Ngulu ke Sungai Durian dengan Khotun Farida binti Parno. Mudah-mudahan dengan mewalimahan tersebut pengantin kedua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya di sini mewakili Sohibul Hajah Bapak Parno beserta Ibu Ramini. Mudah-mudahan dengan akad nikah tersebut kami selaku mewakili daripada Sohibul Hajah khususnya minta doa restu kepada para tamu undangan, umumnya kepada masyarakat sekitar, khususnya kepada Bapak Ustadz Sawarso yang juga dulu sebagai gurunya, minta doa restu mudah-mudahan Khotun Farida binti Parno dengan Hamiduddin bin Haji Durjani menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang senantiasa diberikan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dimudahkan rezeki, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata serta ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian beserta tamu undangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahallan nikah wa harrama sifah wa nadaba ilaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha, amma ba'd. Sa'adatul kurama wa ulama anal afadil, para bini sepuh, sesepuh, sangko estet yang kami muliakan, wa nakhusu bizikri sahibul bait, Bapak Parno sekeluarga yang kami muliakan, hadirin para undangan rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini sekalipun kondisi gerimis, turun hujan, kita diberikan kesempatan sehat untuk bisa bersama-sama hadir memenuhi undangan Sahibul Hajah yang dikemas dengan acara Walimatul Urus, acara resepsi pernikahan saudari Khatun Farida binti Parno dan juga Hamiduddin. Tadi sudah disinggung bahwasanya mudah-mudahan kedua mempelai ini dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ini memang suatu harapan, merupakan satu idaman bagi setiap manusia bahwa ingin hidup tenang, damai, sejahtera. Pendeknya ingin bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka lewat momentum pada malam ini, sebelumnya mohon maaf tadi kapasitas saya disebutkan bahwa untuk memberikan tausiah ceramah agama ini terlalu tinggi. Al-Fakir Sawarso dari Ramdi itu bukan orang yang alim, bukan orang yang terbaik di antara para undangan. Saya ingat betul apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dilantik menjadi khalifah pertama sesudah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku hari ini dipercayakan menjadi seorang pemimpin, dipercayakan untuk mengatur, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Apabila apa yang aku lakukan itu benar, sesuai dengan rel jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, ikuti aku. Tapi jikalau apa yang kulakukan itu banyak salah, banyak penyimpangan, maka tegurlah aku, benarkan aku. Jadi karena di Sangkoh ini sudah, kalau saya bilang itu sudah gudangnya para asatid, banyak ustadznya. Jadi kalau nanti pulang dari pengajian gak bawa ilmu, dimaklumi.
Para hadirin, para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini akan saya bicarakan tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hikmah di balik sebuah pernikahan. Kenapa umat Islam itu merupakan salah satu yang wajib itu kalau sudah mempunyai kemampuan untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan. Kenapa Allah perintahkan? Kenapa Rasulullah syariatkan kepada umatnya tentang nikah? Para hadirin, yang pertama, hikmah di balik sebuah pernikahan adalah untuk menjaga kesucian keturunan anak cucu Adam. Kalau hamil di luar nikah, anak zina namanya. Kalau anaknya laki-laki, ini enggak terlalu berat, Pak. Yang sangat fatal kalau anak hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, akibat free sex yang semakin hari semakin memarak, lahir anak perempuan. Secara syariat bapaknya yang bikin itu tidak sah ketika anak nanti menikah menjadi walinya. Kalaupun berbohong di depan KUA, tidak jujur, maka selamanya anak ini akan melakukan perzinahan. Kenapa? Nikahnya tidak sah. Oh, kata tetangga, bapaknya dia yang bikin. Itu hukum kita. Boleh nanti nanya sama para asatidz. Ini bahayanya. Kalau sampai hamil di luar nikah, anaknya perempuan, yang pertama, ayahnya tidak sah menjadi walinya ketika anak melangsungkan pernikahan. Yang pertama. Yang kedua, anak zina ini sekalipun jadi anak yang soleh, solihah, orang tuanya meninggal dunia, bacaan Qur'annya si anak enggak sampai kepada orang tua yang di alam kubur. Sedekah yang dikeluarkan oleh anak zina ini tidak sampai kepada orang tuanya yang sedang berbaring di alam barzah. Kenapa? Hakikat yang sebenarnya dia bukan orang tuanya. Yang lebih bahaya jamaah, yang lebih bahaya secara syariat Islam, kalau kita punya anak zina perempuan, semakin hari semakin besar sih. Tambah tahun kok anak dilihat kok tambah cantik. Nah ini, pas orang tuanya mau, secara syariat halal anak ini dinikahi, hukumnya batal, bukan mahram. Maka hikmah di balik pernikahan yang pertama adalah menjaga kesucian keturunan umat manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad fa in lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu aghaddu lil-farj wa ahsanu lil-farj fa innahu lahu wijaun. Al-hadis atau kama qala, hadis sahih. Ya ma'syar syabab, hai para pemuda,
para pemudi, manis tato amin kumul ba'ah, apabila kamu sudah punya kemampuan, mampu di bidang ekonomi untuk menafkahi istri, mampu di bidang akhlaknya, mampu memberikan contoh yang baik kepada istri, kepada anak-anaknya kelak ketika punya anak keturunan, falyatazawwaj, nikahlah. Kalimat amar, falyatazawwaj, maka nikahlah. Allah perintahkan kepada umatnya yang sudah punya kemampuan untuk segera melangsungkan kepada pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan ini akan memelihara daripada pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki memandang perempuan dengan syahwat, biqasdin, sengaja, sehingga timbul syahwatnya, mandang saja itu dosa. Apalagi menyentuh, apalagi meraba, apalagi berzina. Zaniyatun wahidatun tuhbitu sab'ina amaluhu hasada. Sekali berzina, maka dosa yang didapat sekali berzina ini mampu menghapus terhadap amal kebaikan yang dilakukan selama 70 tahun. Nauzubillah summa nauzubil. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita ini terpelihara daripada perbuatan zina. Amin. Jangan dimodern-modernkan. Sudah zamannya. Orang tua harus peka. Orang tua harus peka. Memandang kepada lain jenis dengan syahwat haram, dosa. Tapi kalau sudah nikah, haram menjadi halal. Yang dilarang malah dianjurkan. Man nazaraha falaha 20 darajah. Seorang suami yang memandang kepada istrinya, entah istrinya sedang mandi, entah istrinya lagi buka BH, dipandang istrinya itu, hanya memandang, falaha 20 darajah. Allah kasih tuh pahala 20 derajat. Diingat Pak, urutannya diingat. Nanti sampai pulang dari pengajian, istrinya dipandang. Istrinya berkata, "Kak, kok tumben-tumbennya menatap wajahku sampai segitunya sih?" Sampean jawab, 20 deh, 20. Memandang 20. Wa mamassaha falaha 40 darajah. Tapi kalau memegang, oh, sampean tertarik sama kulit mulusnya, dipegang tangannya, turun ke pantatnya. Berapa pahala? 40 darajah, 40 Pak. Kalau memandang 20, memegang 40, itu megang. Kalau ditekan sedikit, agak dirasain, ditekan sedikit, agak diremas-remas sedikit, itu 60 Pak. Jadi sampean siap-siap saja. Wa man qubbalaha falaha 80 darajah. Tapi kalau sudah mencium, dilihat istrinya, kok tumben saya melihat istri saya ini kok wajahnya kayak Syahrini, dicium. Kubal, sebagian tafsir ulama menyatakan iltiqa'u fi syafatain, bertemunya dua bibir, dikecup istrinya, istri sendiri dikecup. Samanina darajah, 80 Pak. Mengecup bukan menggigit ya. Kalau digigit istrinya habis bibirnya. Itu yang dimaksud mengecup, menikmati. Sehingga timbul aura, bukan aura kasih. Akan tercipta sakinah, mawaddah pada malam pertama Fatun dikecup sama suaminya. 80 tuh kasih. Terus mana kursi saya Pak Mitro? Ini yang cepat bikin Ustadz nyungsep ini. Kursi ini dipindah ke sini.
Kalau saya nggak ngelihat langsung duduk apa nggak nyungsep ya? Jangan begitulah kawan. Barakallah. Arba'un min sa'adatil mar'i, modal untuk kedua mempelai kalau ingin hidup bahagia ada 4 syarat yang harus dijalani. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah, seorang suami punya istri yang sholihah, istri punya suami yang soleh, cantik fisik, bagus akhlaknya, ini soleh, solihah. Yang namanya banyaknya uang itu tidak menjamin keharmonisan rumah tangga. Banyaknya lahan itu tidak menjamin keharmonisan hidup berumah tangga. Tapi kalau orang sudah punya istri yang solihah, istri punya suami yang soleh, pasti dijamin hidupnya akan bahagia. Suatu ketika yang namanya Haminuddin berkata kepada Hotun, "Dek, ini tanggal 2, kita kan belum gajian, Dek." Terus ia mohon kesabarannya lah sementara waktu, tinggal 7 hari Dek gajian, Dek. Sementara kebutuhan dapur saya lihat itu sudah mulai menipis. Kayaknya setiap hari saya cuma dikasih makan tahu sama tempe, Dek. Hotun dengan tegas menjawab, "Kak," manggilnya abang apa kakak? Abang ya. "Bang, jangankan saya cuma dikasih makan tahu sama tempe, Bang. Hilang tahunya tinggal tempenya, Bang. Tidak apa-apa. Besok nggak ada uang, hilang sak tempe-tempenya. Tinggal cobiknya sama cek-ceknya. Dunia akhirat, Allah saksinya, saya ridho menemanimu menjadi seorang istri." Oh, Aminuddin langsung diusap dadanya, "Alhamdulillah." Khotun dengan tegas menjawab, "Makasih." Ya Allah. Harus soleh, solehah. Ini peran yang pertama. Kenapa kok wanita yang solehah merupakan kunci kebahagiaan, merupakan kunci kesuksesan bagi seorang suami? Karena bagaimanapun keramatnya suaminya, kalau istrinya tidak solihah, hancur keramatnya. Bagaimanapun tingginya pangkat jabatan yang digenggam oleh suaminya, yang disandang oleh suaminya, istri tidak bisa diatur, hilang pangkat jabatannya. Ingat, Senator Gireha, seorang perempuan kelas kakap yang mencari mangsa-mangsa kakap, orang Amerika. Dia mampu menggulingkan seorang pemuda calon presiden Amerika. Masa depannya cerah, calon presiden. Tapi hancur, gagal hanya gara-gara skandalnya dengan Donna Rice. Perempuan itu memang perannya seakan-akan tidak begitu kelihatan, tapi sesungguhnya peran perempuan itu amat sangat menentukan bagaimana suami ini seharusnya bersikap. Seorang suami yang luguh, polos, sanggup menjadi koruptor ulung kalau dipanas-panasi, dikompor-kompori oleh istrinya. Suaminya jujur, lugu, dikompori sama istrinya, "Bang, masa gajinya abang cuma 2.500.000 sebulan, Bang? Kan abang sudah PNS, Bang. Katanya abang ini bagian kepala bagian. Abang kan sarjana teknik." Ya terus bagaimana, Dek, kalau memang sudah gajinya segitu?
Iya abang kan bagian daripada kepala bagian. Apa anda sahabat gitu? Kalau cuma 2.500.000 itu bang, itu nggak cukup. Abang kan tahu sendiri, semua harga-harga naik. Minyak tanah naik, beras sudah naik harganya. Yang setiap malam cuma naik turun kan cuma selawarnya abang doang. Lalu saya bagaimana? Ya apa anda ambil, apa anda korupsi? Ingat, perempuan amat sangat menentukan kepada kaum suaminya. Banyak cerita yang awalnya suaminya ini orang biasa, tiba-tiba menjadi buron hanya gara-gara kalau ditanya tuntutan ekonomi, istri tidak sabar. Lalu bagaimana peran istri yang solehah ketika seorang suami itu pertama, wa inna dharaha sarratka, ketika dipandang oleh suaminya maka istri itu harus memberikan senyuman yang sekiranya suami melihat itu langsung bahagia. Jangan dipandang oleh suami ini raut wajahnya, raut mukanya ini metutut, besengot, monyong kayak mangkok Semarang. Ingat ketika Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sedih, Siti Khadijah ini selalu memberikan kesejukan kepada baginda Nabi. Sehingga Nabi walaupun susah itu tidak merasa susah. Ma yuhzikallahu abada. Bang, Allah tidak akan menyusahkan abang buat selama-lamanya. Percayalah bang. Khotun juga gitu. Kalau suaminya suatu saat ada problem, ada masalah dalam kehidupannya, seorang istri yang solehah tampil, biasa bang, itulah romantikanya kehidupan. Ada siang, ada malam, ada senyuman, ada tangisan. Tidak mungkinlah bang, abang ini diruwetkan pikirannya, dibingungkan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, setiap sesuatu ada kesukaran itu pasti akan ada kemudahan. Ini istri yang solehah. Kemudian peran daripada istri yang solehah, apabila diperintah wa in amaraha atau aku, apabila diperintah oleh suaminya, perempuan ini mentaati. Dek, bikin kopi. Bikin kopi. Dek, ambilkan air minum. Ambil air minum. Dek, cucikan baju saya. Cucikan. Kenapa? Seorang istri yang senantiasa menghadap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala itu lewat ridhonya suaminya. Khotun bikin minuman, kopi tah, teh tah, 1 gelas untuk Hamid. Pagi-pagi, bang mau berangkat ya, minum dulu lah bang tehnya, dibikinin 1 gelas. Pahala yang didapatkan khotun ini lebih baik daripada memberikan minum kepada 40 fakir miskin. Kasih minum yang sama-sama haus. Tidak mungkin setiap hari ngasih minum kepada fakir miskin. Tapi ada pahala yang lebih bagus, lebih utama daripada kita bersedekah memberi minum air kepada 40 fakir miskin, yaitu apabila seorang istri melayani suaminya membikinkan minum itu tadi. Udah waktunya sarapan, bikinkan sarapan. Waktunya makan pagi, siapin makan pagi. Maka khotun mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan memberi makan kepada 60 fakir miskin. Itu dilakukan selama 40 hari. Bisa dilihat kitabnya, ada di kitab Adabul Mar'ah. Kitabnya ibu-ibu, kitabnya kaum istri berakhlak kepada suaminya. Adabul Mar'ah.
Layani suaminya. Kalau pagi mau berangkat kerja atau mau melaksanakan sholat, ambilkan baju suaminya, ambilkan pakaian suaminya, siapkan pakaiannya. Maka seorang istri yang mengambilkan pakaian suaminya, maka sama dengan memberikan sedekah, memberikan sarung kepada 80 laki-laki yang sama-sama telanjang. Ngapain beli sarung sampai 80? Kasih fakir miskin yang sama-sama telanjang. Oh, ada suaminya, ambilkan coba bajunya, ambilkan celananya, siapkan dasinya. Ini kak dasinya, ini kak emapnya, ini kak sepatunya, gitu. Mau berangkat, cium tangannya, bisikkan di telinganya, doaku selalu disertaimu. Senang gak kira-kira dia? Senang. Senang, pasti senang. Siapapun dijamin senang, dijamin bahagia, dijamin tenang hidup rumah tangganya kalau punya istri yang sholihah. Yang ketiga, hikmah daripada orang melangsungkan kepada pernikahan itu adalah salah satu amalan yang paling nyaman, paling enak orang nikah. Kenapa? Karena nikah itu ibadah. Ini dasarnya. Karena agama mengajarkan orang kalau sudah berumah tangga, ini pahalanya dilipat gandakan. Seorang pemuda sholat sunnah 40 rakaat. Ini bujangan-bujangan sholatnya sampai 40 rakaat, dari rutinnya, dari rajinnya. Orang yang berkeluarga sholat satu kali saja, maka sholatnya orang yang berkeluarga sekalipun sekali itu lebih utama, lebih baik daripada orang pemuda tadi itu yang gak punya istri, yang sholatnya sampai 40 rakaat. Satu. Yang tadi itu lagi melihat 20, megang 40, ditekan sedikit 60. Itu urutannya diingat. Kalau kubal mencium, bibir sama bibir bertemu itu 80. Kalau sampai begitu, yang nggak perlu diterjemahkan. Kalau sampai berperang, ya begitu maksudnya, sampai nyoblos. Saya kadang-kadang mikir loh Pak, banyak toko mantenan itu kan di Madura, nggak banyak. Biasanya di belakang ini dikasih keris ya, kemanten tuh. Saya mikirnya gini, kenapa kok di belakang yang dikasih keris ya? Padahal yang mau nusuk itu bukan kerisnya itu lah. Dikasih keris. Keris itu kan simbol di zaman-zaman kerajaan untuk nusuk musuh gitu. Padahal bukan kerisnya yang di belakang yang nusuk, kerisnya yang di depan ya. Kemudian mempelai perempuan pasti di kiri, enggak di kanan. Karena kalau ada mempelai perempuan itu duduknya di sebelah kanan, itu namanya mempelai kurang waras. Kenapa? Karena Siti Hawa dulu diciptakan dari tulang rusuk yang kiri. Itu. Maka ibadahnya seorang yang sudah menikah atau berkeluarga itu dilipat gandakan Pak, pahalanya Pak. Dilipat gandakan. Seorang suami setiap langkahnya mencari gawe, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah, tapi niat ikhlas pertama karena ingin menafkahkan istri yang merupakan kewajiban suami. Tuh setiap langkah pahala tuh. Setiap